kita kalah 1-6, pertandingan yang menurut gua ya cukup menyakitkan sih ya sebagai supporter Manchester United. Tapi jangan lupa di situ juga banyak ada insiden ya, kartu merahnya Anthony Martial yang menurut gua mempengaruhi banget jalannya pertandingan ya. Jadi kalau kita ingat sedikit ya, flashback sebentar, di menit-menit awal itu kan terjadi jual beli serangan ya. Manchester United berhasil mendapatkan penalti di menit-menit awal. Bruno Fernandes melalui pelanggaran kalau nggak salah oleh Anthony Martial ya, dilanggar. Dan setelahnya Tottenham mampu unggul balik 2-1, lalu setelahnya Anthony Martial gol. Dan ya anehnya Manchester United tidak bermain bertahan ya, tapi terus menyerang. Dan ya Tottenham mampu mencetak 2 gol lagi di babak pertama. Dan ya di babak kedua baru Manchester United melakukan rotasi sedikit. Penampilannya pun tetap makin baik kalau bisa dibilang, makin stabil. Cuman ya kekurangan pemain tidak bisa dipungkiri. Tottenham menambah 2 gol lagi, 6-1 ya pertandingannya. Cuman ini juga flashback gua mengingatkan dengan skor yang sama 1-6 kita pernah kalah melawan Manchester City yang kurang lebih sama juga ya. Artinya dengan posisi tertinggal, dengan pemain yang lebih sedikit pada saat itu, kalau nggak salah Manchester United bermain juga dengan 10 orang ya kalau nggak salah. Jonny Evans kena kartu merah, tapi tidak bermain bertahan ya. Sekalipun di beberapa artikel Sir Alex itu bilang ya sebenarnya dia pinginnya Manchester United bermain lebih ke dalam ya, bertahan. Cuman ya pemain di lapangan tampil dengan terengginas, masih dengan determinasi tinggi, dan ya akhirnya 1-6 juga ya melawan Manchester City. Dan menurut gue ini sedikit banyak ada kesamaannya dengan pertandingan melawan Tottenham di putaran pertama. Pertandingan kali ini tentu saja berbeda ya. Manchester United sekarang berada di peringkat kedua, sementara Tottenham Hotspur ini kan ya terseok-seok ya dari papan atas, sekarang meluncur ke peringkat 7 ya, bahkan terpaut 5 poin dengan zona Liga Champion ya. Dan menurut gua ya Tottenham ini tidak dalam keadaan yang bagus ya, terutama setelah seri 2-2 melawan Newcastle di pertandingan terakhir. Itu kan ada komentar dari Jose Mourinho, dari reporter menanyakan ya, kan Tottenham sudah unggul dulu itu 2-1 masuk ke periode terakhir pertandingan ya, kok bisa kecolongan. Kan Jose Mourinho ini terkenal tim mampu menangani tim ketika sudah unggul, mempertahankannya ya. Ternyata kok kebobolan ya. Lalu Jose kurang lebih menjawab ya, different team, different squad. Kurang lebih kalau gue mengartikan, berarti dia nyalain ini dong pemainnya. Dan ini kan bisa ditangkap tidak bagus ya harmonisasi yang terjadi di Tottenham Hotspur itu sendiri ya. Kalau gue melihat rekor pertandingan pun, kalau bermain tandang Manchester United di Tottenham ini di London, 3 pertemuan terakhir Manchester United tidak pernah kalah ya. Terakhir pertemuan itu berakhir 1-1. Itu pertandingan musim lalu ya kalau nggak salah, tuh pertandingan pertama setelah pandemi, setelah delay sekian lama. Manchester United tertinggal dulu dan Bruno Fernandes menyamakan kedudukan di menit akhir. Dan menurut gue pada saat itu penampilannya sebenarnya cukup bagus, cukup oke Manchester United. 2 pertandingan sebelumnya di Tottenham pun Manchester United mampu membungkus kemenangan ya. Gua secara pribadi kalau melihat kemungkinan line up squad ya, Manchester United ini kan masih lebih unggul ya di atas kertas ya. Tottenham Hotspur tentu saja berbahaya di lini depan dengan seorang Harry Kane-nya ya, mampu membuka ruang sekarang, bukan cuma hanya mencetak gol tapi sering juga memberikan assist ya. Cuman yang perlu di garis bawahi juga Heung-min Son ya. Dia ini kan di pertandingan awal itu cukup impresif, cuman makin kesini makin melempem ya. Bahkan seorang Gareth Bale ini pelan-pelan mulai naik ya. Bisa jadi sih ini akan terjadi lagi, artinya tetap melempem Heung-min Son, tergantung bagaimana style dari Tottenham ya. Karena Tottenham ini gue prediksi akan bermain bertahan dengan lebih mengandalkan serangan balik ya, di mana Manchester United ini kalau menurut gue ya so far sih cukup bagus ya lini pertahanannya apabila bermain dengan full team ya. Artinya Luke Shaw di kiri, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Aaron Wan-Bissaka ya. Menurut gue ya ini juga menjadi garansi lah pertandingan nanti ya dari lini belakang Manchester United. Cuman ya kita tidak pernah tahu ya, pertandingan bola itu kan bisa macam-macam ya. Untuk lini tengah sih menurut gue ya Lo Celso, Ndombele, Højbjerg. Untuk Højbjerg nih menurut gue ya dia ini kan tipikal pemain physical, cenderung keras, agak kasar ya. Dan ini akan menjadi tantangan bagi seorang Bruno Fernandes. Cuman menurut gue ini akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena ya kehadiran seorang
Paul Pogba ya, menurut gue yang bisa dijadikan perimbangan lah katakanlah ya untuk Bruno Fernandes ini apabila ya cenderung untuk dimatikan ya atau berusaha untuk ditempel ketat, karena ya Paul Pogba kita akui punya kualitas ya. Kalau gua ngelihat ini kemungkinan dari squad yang putaran pertama ya kan tampil dengan Eric Bailly dan Maguire. Kemungkinan nanti kita akan tampil dengan Lindelof dan Maguire, Shaw dan juga McTominay gue pikir akan ditampilkan. Kenapa? Karena pertandingan selanjutnya melawan Granada mereka ini kan tidak bermain ya, akumulasi kartu kuning. Jadi menurut gue mereka akan ditampilkan dan mungkin akan ya bermain habis-habisan katakanlah ya. Di putaran pertama kita menampilkan Greenwood dan Rashford di kanan dan di kiri. Menurut gue bisa jadi akan tampil lagi ya Greenwood dan Rashford. Bruno Fernandes di tengah. Untuk depan kita tidak punya pilihan banyak dan menurut gue Edison Cavani akan dimainkan ya. Di tengah Scott McTominay dan Paul Pogba sih menurut gue akan dimainkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Peluang, lagi-lagi gue katakan peluangnya cukup besar Manchester United mampu membungkus 3 poin kali ini, karena itu tadi ya kondisi tim Tottenham yang menurut gue sangat-sangat tidak stabil. Harmonisasi tim juga dipertanyakan ya Jose Mourinho dengan komentar terakhirnya itu, dan menurut gue sih ini bisa jadi faktor positif katakanlah untuk Manchester United. Bagaimana Manchester United mampu ya memanfaatkannya ya. Satu-satunya yang jadi khawatir gue adalah lini depan, karena gue masih belum yakin dengan seorang Edison Cavani ya. Masih belum membuktikan lah kelasnya ya, dan menurut gue dengan kabar dia akan hengkang di akhir musim ini justru tidak memperbaiki situasi itu sih gue pikir ya. Jadi menurut gue ya mungkin kita pun kalau jadi gol juga dapat gol gitu ya, mungkin bisa jadi bukan dari seorang Edison Cavani, feeling gue ya. Preview sedikit di klasemen, kita ini kan tertinggal 6 poin sekarang dengan 2 match di tangan ya. 14 poin dengan 2 match di tangan oleh Manchester City, karena Manchester City kalah melawan Leeds United tadi malam. Menurut gue secara pribadi sih nothing change ya, tidak ada perubahan. Manchester City tetap berpeluang sangat-sangat besar untuk menjuarai liga. Manchester United menurut gue hal yang paling penting adalah bagaimana bisa menjaga berada di zona Liga Champion ya. Menurut gue doesn't matter posisi 2 atau posisi 3, karena tidak ada lagi lolos ke Champions League melalui kualifikasi ya, langsung ke grup semua. Jadi menurut gue sama aja, dan sekarang ya akan lebih bijak kalau menempatkan Europa League ini sebagai top tier-nya atau priority untuk Manchester United musim ini ya. Tentunya tetap menjaga penampilan di Liga Inggris itu sendiri ya. Jadi dengan pasti absennya Maguire, Shaw dan Scott McTominay, menurut gue ya sangat oke kalau mereka ini ditampilkan dari menit awal, bahkan ditampilkan secara habis-habisan, karena setelah ini toh mereka bisa istirahat ya. Untuk Tottenham Hotspur sendiri ya, mereka ini sekarang tertinggal 3 poin dengan West Ham. Menurut gue ini sudah cukup jauh sekali ya dengan sisa pertandingan yang ada ini. Berat bagi mereka ini untuk bisa sekedar tampil di zona Eropa untuk musim depan ya. Dan menurut gue komentar-komentar terakhir sebelum pertandingan ini kan Jose Mourinho ini lebih banyak mengangkat Ole Gunnar, dan menurut gue ini cywar yang dilakukan lah ala-ala Jose Mourinho. Jadi menurut gue again sih Tottenham ini dalam posisi yang tidak bagus ketika menghadapi Manchester United nanti ya. Well, tapi bola itu bundar, anything could happen. Sekian preview dari gua. Kalau like videonya bisa kasih like, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum.